Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Marilah kita panjatkan puja serta pujinya kehadirat Allahi Rabbi yang telah memberikan kenikmatan kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Itu kenikmatan yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua selaku umat Islam. Dengan berbagai kenikmatan yang lainnya tentunya ya. Salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan ke junjungan kita Habibiyana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang mengaku umatnya nanti di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, masih bisa mengikuti kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan Ramadan. Meskipun diselenggarakan dengan secara daring atau digital, alhamdulillah di SMK 1 Kawali bisa berjalan dengan lancar meskipun banyak kendala-kendala di masa pandemi. Pada kesempatan kali ini, Bapak selain akan memberikan sedikit materi tentang kegiatan Ramadan ini, juga berhubung Bapak memiliki tugas tambahan selaku bagian dari kurikulum di SMK ini, maka tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kalian bahwa di sekolah SMK 1 Kawali ini pembelajaran normal. Jadi sekali lagi normal, tidak ada bedanya, tidak ada pengecualian meskipun di masa pandemi. Yang membedakan adalah pembelajarannya. Kalau di masa normal dulu dan nanti yang akan datang insya Allah, maka pembelajarannya dilakukan di ruang kelas. Sedangkan pada kesempatan kondisi saat ini, maka pembelajarannya dilakukan dari rumah. Baik kalian sebagai siswa maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru pun tidak diwajibkan untuk datang ke sekolah. Jadi sekali lagi mengingatkan bahwa pembelajaran kegiatan di SMK ini tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah hanya tempat. Untuk itu, bagi kalian yang merasa pembelajarannya belum maksimal, silakan, masih ada kesempatan. Ya, jadi mengingatkan, memberikan gambaran bahwa nanti cuman ada kesempatan 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri masuk ke sekolah. Jadi selanjutnya kalian akan mengikuti ujian kenaikan kelas. Untuk itu tolong kepada kalian Bapak mengingatkan untuk membereskan tagihan-tagihan pembelajaran yang ditugaskan oleh Bapak Ibu guru. Jadi yang membedakan hanya dari segi nilainya saja. Kegiatannya tetap harus ada. Kalau dulu KKM-nya 75, kalau ulangan tidak lulus di remedial, kalau sekarang tidak mengenal itu. Ya, meskipun nilai kalian 50 itu sudah cukup. Jadi itu aturan dari pemerintahnya. Jadi bukan ketuntasan, tapi ketercapaian pembelajaran. Buktinya bahwa pembelajaran itu tetap dilaksanakan. Kakak kalian kelas 12
sudah selesai mengikuti uji kompetensi. Artinya uji kompetensi itu adalah uji keterampilan. Kalau di TKR berarti uji membuka rem dan lain sebagainya. Kalau di TKJ berarti diuji mengenai merakit komputer. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau di seni berarti diuji menggunakan alat musik. Itu bukti bahwa pembelajaran di SMK ini tidak putus. Dan nanti pun di tanggal 3 sampai tanggal 6 tuh kakak kalian kelas 12 itu akan mengadakan ujian sekolah, ujian tulis sekolah. Dan mudah-mudahan kami sudah merencanakan untuk daring di sekolah ya, jadi daringnya di sekolah. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Kami mendapat izin dari Satgaskom. Dan mungkin saja nanti pun kalian di kelas 10 dan kelas 11 pun nanti ujian kenaikan kelasnya mungkin akan dirancang daring di sekolah sebagian ya. Jadi siap-siap saja. Itu sebelum Bapak akan membahas mengenai kegiatan Ramadan, Bapak ini diberikan materi tentang meraih pahala di masa pandemi. Ya. Jadi sebelumnya kita di masa pandemi ini jangan dijadikan alasan, justru dijadikan kesempatan. Hal-hal yang tidak mungkin dilakukan atau sulit dilakukan di masa keadaan normal, maka di masa pandemi ini kalian diberi luang, diberi waktu, ruang yang sangat leluasa. Nah, jadi kalau kalian yang hobinya misalkan menernak cupang, ternak cupang gitu kan, ya. Kalau anak bapak menernak cupang, ya, itu kesempatan terbaik. Karena kalau di masa normal, pagi-pagi harus berangkat sekolah, sore hari baru datang ke rumah, berarti ngurus cupangnya juga akan terganggu. Tapi dengan kesempatan ini sambil belajar di rumah, pegang HP dan sebagainya, tetap bisa memelihara. Itu contoh hal-hal yang kesempatan-kesempatan di masa pandemi. Banyak pengusaha-pengusaha atau pengusaha-pengusaha baru gara-gara pandemi. Begitu kalian pun sebagai pelajar, masa pandemi ini jangan dijadikan alasan. Begitupun Bapak yang tadinya tidak pandai kan membuat video itu kan. Alhamdulillah dengan masa pandemi ini ya lumayan gitu. Itu adalah suatu kesempatan yang sulit dilakukan di masa ini. Atau banyak seminar-seminar online daring gitu kan, webinar yang di masa normal itu kan tidak dilakukan. Maka kesempatan kali ini banyak webinar atau seminar-seminar meskipun online yang Bapak ikut. Itu bukti bahwa di masa pandemi ini kita jangan dijadikan alasan untuk tidak berkarya, tidak berinovasi. Begitupun di masa pandemi ini, pada kegiatan Ramadan ini tentunya banyak hal yang sangat-sangat bagus dalam meraih pahala di masa bulan Ramadan ini. Ya, karena waktunya yang sangat banyak. Kalau yang tadinya baca Al-Qur'annya cuman sampai beberapa surat sehari, mungkin kesempatan ini bisa saja ya satu hari 1 juz pun Bapak kira bisa tercapai ya untuk kalian mesin yang di rumah. Dan banyak hal lagi. Yang puasanya bolong-bolong dalam keadaan normal karena capek habis belajar, habis sekolah dan sebagainya, piraku pada kesempatan ini harus bolong karena kaliannya ada di rumah. Kembali ke pokok pembahasannya, yaitu meraih pahala di masa pandemi ini. Diharapkan kalian ini menghasilkan pahala yang maksimal. Harus beda dari
kegiatan Ramadan sebelum-sebelumnya. Karena seperti tadi oleh Bapak sudah katakan bahwa pada kesempatan kali ini kalian memiliki waktu dan kesempatan yang sangat banyak. Kita ke materi. Sedikit wawasan bagi kalian, Bapak akan menerangkan tentang apa itu pahala. Pahala dalam Islam adalah istilahnya, akrabnya digunakan di Indonesia saja. Jadi pahala ini akrab untuk di Indonesia saja. Jika merujuk kepada Al-Quran, itu dikenal sebutan azab, ya, bukan pahala, yang berarti imbalan atas ketaatan terhadap Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi pahala itu adalah imbalan, nilai. Kalau di sekolah itu nilai. Ada yang nilainya 10, ada nilainya 90, kan berarti itu adalah pahala kalau di sekolah. Kalau di dalam ibadah itu namanya adalah pahala. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan masa pandemi COVID-19? Pada masa COVID-19 ini ada pembatasan sosial berskala besar, atau istilahnya disebutnya adalah PSBB. Adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. PSBB merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Selain karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Nah, ini jadi yang disebut PSBB adalah karantina wilayah. Tujuannya adalah PSBB yaitu untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat atau KKM yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja. Nah ini, jadi kenapa kalian harus di rumah, atau Bapak Ibu guru juga harus di rumah. Nah, ini alasan Bapak sampaikan. Pembatasan kegiatan keagamaan. Tapi yang dimaksud pembatasan kegiatan keagamaan ini bukan tidak sholatnya, gitu kan ya. Tapi sholatnya di rumah, ngajinya di rumah, gitu kan. Dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB ini dilakukan oleh pemerintah dari daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui keputusan Menteri. Nah, dari sinilah muncul belajar dari rumah dan bekerja dari rumah atau yang disebutnya adalah WFH, Work for Home. Itu bagi Bapak Ibu guru. Jadi berdasarkan landasan ini, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, maka akan memberikan kesempatan yang sangat luas bagi kalian untuk melakukan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini. Bahkan kegiatan pesantren pun gitu kan biasanya di sekolah, sekarang di rumah dengan cara daring atau dengan cara digital. Dan kalian itu telah mengikuti pesantren digital tingkat Jawa Barat, Irma Jawa Barat. Itu kan pemecahan rekor. Nah, itu kan salah satunya adalah pemecahan rekor
yang digagas oleh Bapak Gubernur Jawa Barat dan Bapak Wakil Gubernur. Itu yang tidak mungkin dilakukan di masa normal. Dengan masa pandemi, maka terjadilah apa yang disebut pesantren digital. Bahkan kalian pun mungkin baru pernah mengikuti kegiatan IRMA Jawa Barat, ya, Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat. Kelebihan Ramadan di masa pandemi. Nah, jadi di masa pandemi ini Ramadan ini memiliki kelebihannya. Ramadan di tengah situasi pandemi itu menjadikan bulan suci tahun ini jauh berbeda dengan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun bagi siapa yang mau memahaminya, sesungguhnya momen Ramadan ini senantiasa mampu mendatangkan berbagai keberkahan dan limpahan karunia dari Dia Sang Pemberi Rahmat. Ibadah puasa di tengah pandemi wabah COVID-19 artinya kita harus bisa merestart, gitu kan? Apa merestart itu? Ya. Kembali ke awal, kita memulai diri manusia agar merenung dan mengingat kembali kekuasaan Allah. Sehebat apapun manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan. Jadi hakikatnya, itu kan hikmahnya dari ini kita bisa merestart terhadap kekuasaan Allah, itu begitu menentukan. Pada masa pandemi ini kita diberikan keleluasaan dalam melakukan amalan-amalan yang maksimal, sehingga mendapatkan pahala atau nilai pun yang maksimal. Amalan di bulan puasa yang tidak ada di bulan lain tentunya. Yang pertama adalah puasa. Puasa adalah salah satu rukun Islam. Yang keberapa? Ada yang tahu? Tahu udah lupa. Yang kedua, amalan-amalan yang tidak ada di bulan yang lain adalah sholat tarawih dan witir. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Yang keempat adalah makan sahur. Makan sahur pun ini merupakan ibadah tentu. Dan yang kelima adalah berbuka dengan makanan yang manis. Itu pun merupakan suatu ibadah bagi kita. Dan yang keenam adalah zakat fitrah. Nah, ini ada 6 amalan yang hanya terjadi atau bisa dilakukan pada bulan Ramadan. Selanjutnya ada amal-amalan yang tentunya kalau dilakukan di bulan Ramadan itu pahalanya, bukan nilainya, akan lebih dari di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, di bulan Ramadan ini kita sebaiknya menambah dalam hal melakukan itikaf, terutama tentunya di 10 malam yang terakhir diutamakan. Yang kedelapan atau yang kedua, amalan yang harus lebih ditingkatkan di bulan Ramadan ini adalah tadarus atau membaca Al-Quran. Yang kesembilan adalah memperbanyak sedekah. Yang ke-10 adalah umroh di bulan Ramadan. Itu pokoknya, kita bahas satu-satu. Nah, pertama puasa, kalian mungkin sudah pada tahu mengenai puasa, yaitu berdasarkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Sadaqallahul adzim. Atau kalau kita artikan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas perang sebelum kamu, agar kamu lebih bertakwa. Jadi puasa ini bukan diwajibkan karenanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad, tapi ke umat sebelumnya pun. Tentunya dengan format yang berbeda. Pada bulan Ramadan, kewajiban bagi seorang muslim ialah ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu mengenai kewajiban puasa. Yang kedua, yaitu sholat sunat tarawih. Adalah sholat sunat yang dilakukan khusus hanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau pada bulan Ramadan sholat tarawih, tapi di luar Ramadan itu biasanya disebutnya sholat tahajud. Tarawih itu dalam bahasa Arab itu dalam bentuk jamak, artinya tarawih, yang diartikan sebagai waktu sesaat untuk istirahat. Waktu pelaksanaan sholat sunnah ini adalah selepas sholat isya dan biasanya dilakukan berjamaah di masjid. Yang ketiga, kelebihan bulan Ramadan yang oleh kita bisa pada masa pandemi ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yaitu pada bulan Ramadan itu adalah ada malam Lailatul Qadar. Mana malam Lailatul Qadar ini biasanya itu terjadi pada 10 malam terakhir. Tapi itu di malam 10 terakhir ini kalian itu berikut Bapak gitu ya, diharapkan bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin. Ya, apa itu malam Lailatul Qadar? Kalian sudah pada tahu semua. Itu ada di surat Al-Qadar atau surat ke-97. Ada yang tahu bunyinya? Ayo. Itu malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jadi malam Lailatul Qadar itu akan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi tidak bisa dibayangkan. Ya, kalau kita beribadah pada malam tersebut, maka amalan nilai pahala itu lebih baik daripada 1000 bulan kita beribadah. Makanya silakan manfaatkan oleh kalian, apalagi pada kesempatan kali ini kalian belajar dari rumah, kita pun bekerja dari rumah. Ini memiliki kesempatan yang sangat baik. Ya, di pada 10 terakhir Ramadan ini Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lain. Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk itu kita pun, kalian, Bapak, yuk mari kita, karena kesempatannya ada. Ya, kesempatannya ada. Kalian tidak terlalu dituntut kan pembelajaran normal di sekolah. Makanya silakan di rumah. Ini kesempatan yang terbaik. Kapan lagi? Ya, kapan lagi? Kan gitu. Ya, karena meskipun begitu kan masa pandemi ini kesempatannya yang terbaik. Karena belum tentu tahun depan masa kita mengharapkan pandemi lagi. Ya, itu. Ya, itu sekilas info dulu. Kita balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini.
kita lanjutkan kembali, yaitu makan sahur. Makan sahur pun tidak ada di bulan-bulan yang lain. Makan sahur adalah kegiatan yang dilakukan ketika sebelum memasuki waktu subuh tiba. Makan sahur itu dapat memastikan tubuh kita tetap kuat untuk beraktivitas seharian tanpa asupan makanan dan minuman. Jadi ini merupakan sama, ini pun ibadah, karena nanti akan menopang untuk kegiatan aktivitas di siang hari. Dan kelebihannya yang biasanya mungkin salat subuhnya di rumah bahkan kesiangan, ini Bapak yakin kesempatan ini sangat baik gitu kan, karena setelah waktu makan sahur insya Allah tiba, terus memasuki subuh kita bisa pergi ke masjid, berbeda dengan hari-hari yang lain. Ini juga kesempatan terbaik dalam beribadah berjamaah sholat subuh untuk laki-laki di masjid. Selanjutnya, berbuka dengan makanan yang manis. Amalan sunat saat berbuka puasa Ramadan diantaranya adalah menyegerakan berbuka, tidak berlebihan dalam menyantap makanan dan menggunakan kurma atau makanan minuman yang manis. Keutamaan puasa ini dilukiskan dalam sabda Nabi, bagi orang yang menjalankan puasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Rabb. Jadi puasa ini, bulan puasa ini, kita melakukan puasa itu ada 2 kebahagiaan. Betapa senangnya kan, ya, betapa senangnya ketika kita berbuka. Itu kelebihan yang tidak ada di bulan yang lain. Kan jangan lupa, jangan bolong puasanya gitu kan, kalian, apalagi kalian sudah dewasa, jangan bolong, karena kebahagiaan ini, kebahagiaan ketika berbuka. Jadi ini sok nyemen gerasok berbuka, nah itu enak ya hati itu kan gitu ya, tidak enak yakin ya, karena Bapak pernah ya waktu SD yang gituan ya, bukan berarti sudah dewasa, istilahnya makan di siang hari. Waktu kecil Bapak nggak ngalamin gitu kan. Kenapa Bapak nyebutkan tidak enak hati ketika berbuka? Karena tidak ada rasa bahagia, dan disunatkan kita memakan makanan yang manis, kolak, karena emang secara ilmiah pun kenapa makanan manis itu adalah makanan yang mengandung gula, di mana gula adalah merupakan karbohidrat yang sederhana, yaitu mengandung glukosa. Jadi kalau makanan manis mengandung gula, langsung diserap oleh tubuh, tidak diolah dulu, sehingga harus menggunakan makanan yang manis. Itu ilmiahnya, itu kimianya, itu IPA-nya kan ya. Jadi secara fitrah, secara ilmiah pun memang disegerakan dengan yang manis agar cepat tergantikan energi kita, karena kalau makanan manis mengandung gula tidak perlu dulu pengolahan oleh tubuh, jadi langsung diserap oleh darah, oleh tubuh kita. Selanjutnya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah pun hanya dilakukan setelah atau di bulan Ramadan. Ini zakat ini rukun Islam yang berapa coba ya? Jadi zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum Idul Fitri dilangsungkan. Zakat fitrah berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia itu ada bagian hak orang lain. Jadi benar-benar di bulan puasa ini hampir seluruh rukun Islam ada ya, kecuali haji saja kan, karena haji itu bukan di bulan di bulan Ramadan kewajibannya. Jadi rukun Islam itu semuanya ada di bulan Ramadan. Jadi yang bersungguh-sungguh melaksanakan amalan di bulan Ramadan tentunya
keislamannya itu akan kelihatan. Selanjutnya ini sebagai tambahan, tentunya ini meskipun bukan di bulan Ramadan, untuk melakukan iktikaf itu tidak ada salah, cuman dilebihkan pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, aku pernah melakukan iktikaf pada 10 hari Ramadan yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Dan pertengahan bulan, aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah. Lalu di antara para sahabat ada yang beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Bukhari. Jadi yang paling bagus itu tentunya dari sejak awal malam pertama. Tapi yang lebih baik adalah di malam 10 malam terakhir. Karena Lailatul Qadar itu terjadi pada malam 10 terakhir. Itu pun rahasia Allah. Jadi mengapa malamnya dirahasiakan? Karena biar amalan kita bertambah banyak. Gitu kan, kalau sudah disebutkan di malam yang ke-21, berarti kita iktikafnya cuma di malam ke-21. Jadi tidak ada lagi kesempatan mengejar tersebut. Kalau disebutkannya 10 malam, berarti kita 10 malam untuk beriktikaf. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Itu mengenai malam iktikaf di malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, pahala-pahala lain yang biasanya dirutinkan adalah membaca Al-Quran atau tadarus. Meskipun tadarus ini bisa dilaksanakan di bulan-bulan yang lain, tapi seseorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selain itu Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Nah, kebaikan itu kan yang kemarin itu pahala atau nilai. Dan satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan kebaikan itu ternyata dilipatkan lagi. Maka pada bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala nilai yang berlipat ganda. Dalam hal yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaannya Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kenapa keistimewaannya membaca tadarus di bulan Ramadan? Karena pertama kali diturunkannya Al-Quran adalah di bulan Ramadan, sehingga tentunya pahalanya pun di bulan Ramadan itu sangat berlipat. Silakan kalian, ada yang sudah tamat? Jadi meskipun kalian mau satu hari satu juz, Bapak kira ada kesempatannya, ya, karena tidak belajar ke sekolah. Jadi kalau meskipun sehari satu juz, kondisinya, waktunya, situasinya ada. Silakan manfaatkan. Ini ada sisa-sisa waktu terakhir, ya. Selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Itu berdasarkan hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Dan yang terakhir yang akan Bapak jelaskan tentunya banyak ya, ini adalah umroh di bulan Ramadan. Tapi untuk yang 10 ini kan bagi kita bagi Bapak juga gitu kan, ini sangat sulit sekali gitu kan, karena ibadah umroh itu adalah ibadah yang dilaksanakan di Baitullah atau di Ka'bah selain di bulan haji, maka disebutnya adalah umroh ya. Bapak juga kalau yang ini ya mudah-mudahan aja di tahun depan bisa umroh di bulan Ramadan ya. Itu saja yang Bapak ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita akan mulai dengan pembelajaran tatap muka. Untuk itu kalian persiapkan dengan pembelajaran tatap muka ini. Di kami sekolah akan dimulainya dari kemarin atau bukan kemarin, nanti yang akan datang. Kalian diharapkan bisa masuk sekolah meskipun dengan sistem sesi ya. Itu saja pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita cari pahala di bulan Ramadan ini, karena dengan kondisi pandemi ini kita bisa meraihnya dengan maksimal. Waktunya ada, kesempatannya ada, tinggal niat kitanya apakah bisa melakukan atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.